Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jumpa kembali dengan saya Ita Lintar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah melalui ayat kita yang sedikit ini kita bisa disegarkan kembali. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan hari ini. Kalau Engkau memberikan kesehatan lagi kepada hamba-Mu ini dan kepada setiap rekan-rekan yang bisa mengikuti kebenaran ini, firman Tuhan ini, kami percaya Tuhan kebaikan-Mu tetap nyata, kasih-Mu tetap nyata. Kau sudah melepaskan kami dari penghukuman kekal. Kami juga percaya Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Pada saat pandemi seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau tetap memberikan perlindungan, penyertaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap Bapa yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, saya tergerak sekali untuk memberikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-32. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang sabar ini artinya adalah orang yang tahan terhadap cobaan, orang yang tahan terhadap ujian. Ujian apa? Yaitu ujian kesabaran. Orang yang sabar artinya adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, orang yang bisa mengendalikan nafsunya, orang yang bisa mengontrol, orang yang memiliki penguasaan diri, di mana di saat-saat yang genting harusnya dia bisa melawan, harusnya dia bisa marah, tetapi orang yang sabar ini orang yang tidak melawan, orang yang tidak marah, bahkan orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Saudara yang kekasih, sabar ini di dalam bahasa Yunani sering kita dengar adalah makrotumeo. Sabar ini artinya adalah di dalam istilah makrotumeo ini adalah kemampuan untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Amin. Harusnya kita bisa membalas. Harusnya kita bisa membalas makian mereka. Harusnya ketika kita difitnah, ketika kita dijelek-jelekan, kita bisa membalas dengan 1001 alasan. Tetapi kita tidak membalasnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di masa-masa pandemi seperti ini pun kita sedang diuji oleh Tuhan kesabaran kita. Apakah kita sabar dalam menghadapi setiap proses demi proses yang diizinkan oleh Tuhan, ataukah kita nggak sabar? Kita ingin maunya sendiri, kita tidak memakai hikmat kita tetap keluyuran keluar, kita tetap mengadakan 1001 alasan supaya kita bisa tetap keluar, ataukah kita sabar mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti proses demi proses yang diizinkan Tuhan untuk terjadi pada saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu bisa dikatakan pahlawan ketika orang itu berperang. Ketika orang itu mengikuti proses berperang, maka orang itu bisa menyelesaikan proses berperang dengan well done, dengan baik, maka orang itu disebutlah sebagai pahlawan. Tetapi ketika orang itu tidak bisa mengikuti proses demi proses dalam satu peperangan, orang itu tidak berhasil, maka orang itu bukanlah disebut pahlawan. Demikian juga dengan kesabaran. Ketika kita mampu sabar, kita mampu mengendalikan diri, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Justru kita mendoakan, waduh Bu, sulit Bu,
apalagi menyebutkan namanya, tetap belajar mendoakan, mengampuni. Matius 5 berkata bahwa jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Waduh Bu, itu satu hal yang sulit Bu. Tetapi khotbah Yesus di atas bukit ini dikatakan bahwa siapa yang mau melakukan firman, maka dia akan mendapatkan satu keuntungan, mendapatkan satu anugerah dari Tuhan, menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ingin menjadi orang yang disenangi Tuhan, menjadi orang yang dikenan Tuhan, ataukah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja di mata Tuhan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebab itu pandemi ini kita percayai bahwa atas izin Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami sakit, bahkan mungkin mengalami menderita COVID, mengalami infeksi dalam COVID ini, kita mengalami sakit penyakit. Percayai, sebut nama Yesus, terus adakan penyembahan dengan Tuhan, terus konekkan roh kita dengan Tuhan. Percayai, Tuhan, aku pasti Engkau mampukan melewati proses ini demi proses. Tuhan, sembuhkan aku. Firman Tuhan dikatakan bahwa sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Pegang janjinya, percayai, terus adakan hubungan yang intim dengan Tuhan, adakan doa penyembahan secara intim dengan Tuhan, konekkan roh kita, hati kita dengan Dia, adakan quality time, terus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kekasih, percayai, Bapak Ibu Saudara tidak berjalan sendirian. Amin. Bapak Ibu Saudara ada di dalam satu tangan yang kuat, yaitu tangan Yesus Kristus. Janjinya iya dan amin. Tuhan, aku percaya Engkau mengizinkan aku terkena COVID. Engkau memberikan aku satu proses demi proses untuk aku lebih dekat denganmu, untuk aku bisa berquality time menyembah lebih banyak denganmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah mengeluh. Tetap berdoa, berserah, dan sabar dalam setiap kita mengikuti proses pemerintahan. Pemerintah, firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintah juga adalah salah satu wakil dari Tuhan. Jika pemerintah sudah memberikan pengetahuan untuk kita prokes, untuk kita stay at home, untuk kita tidak melakukan keluar rumah, aktivitas jika memang tidak diperlukan, maka kita harus berusaha berhikmat mengendalikan diri kita untuk tetap tidak keluar, untuk memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini. Saudara yang kekasih, tetap sabar dan tetap mengikuti aturan pemerintah, dan yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tidak berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara berada di tempat yang tepat. Dia adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara juga nggak usah khawatir, nggak usah takut akan setiap kebutuhan kita. Pasti Tuhan yang menyediakan, karena Tuhan juga Jehovah Jireh yang menyediakan setiap kebutuhan yang kita perlukan. Amin. Percayai janji Tuhan, terima dengan mata iman, dan yakin engkau mendapatkan semua kebaikan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur ya Bapa, hari ini kami percaya Engkau tetap memegang kendali atas pandemi yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Kami percaya semua yang terjadi ini atas seizin-Mu ya Bapa. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Justru Engkau tetap memegang erat tangan kami Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan, kami enggak jalan sendirian. Kami percaya Tuhan yang sakit hari ini di dalam nama Yesus menerima mujizat, karena Engkau Tuhan yang menciptakan mujizat itu. Kau adalah Tuhan Yesus yang sama dengan Tuhan yang 2000 tahun lalu melakukan mujizat-mujizat. Sebab itu ya Bapa, malam hari ini kami percaya, kami beriman Engkau memberikan mujizat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang baik sengaja maupun tidak sengaja terinfeksi virus COVID-19. Kami percaya Tuhan Engkau memampukan mereka semua. Engkau memberikan kekuatan secara supranatural. Engkau memberikan kesembuhan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, baik yang sekarang menyaksikan
video ini ataupun yang nanti akan mendengar dari berita, dari firman, dari yang disampaikan dari pendeta lain atau hamba Tuhan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti mengenapi semua janji-Mu. Engkau adalah penyembuh bagi kami. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, percayai janjinya ya dan amin. Katakan dengan iman, aku pasti sembuh. Aku mendapat mujizat. Aku pasti sembuh. Tuhan memberi kemampuan. Tuhan memberi kemampuan. Jangan pernah membiarkan hati dan roh kita kosong. Terus nyanyikan pujian-pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.